Kita telah mempelajari di bagian-bagian sebelumnya untuk menganalisis gerak benda itu pada bagian kinematika, yaitu kita mempelajari bagaimana benda itu bergerak terkait dengan besaran-besaran geraknya. Kemudian yang kedua kita belajar dinamika, itu kita mempelajari gerak dengan ingin mencari mengapa benda bisa bergerak, ya, jadi berhubungan dengan gaya. Dan kemudian kita juga pelajari dengan konsep usaha dan energi, kita melihat dari sisi energi pada kerjanya. Nah, satu lagi sekarang, misalkan kita memiliki kasus-kasus seperti berikut ya. Ini ada benda yang saling bertumbukan di sini, ada juga seorang yang sedang memukul bola baseball dengan tongkat pemukul. Di sini kita melihat bahwa ada interaksi yang terjadi antara dua benda dalam satu sistem. Kemudian kita juga sini nanti akan ada variabel-variabel lain yang berkaitan. Nah, kita memiliki satu topik lagi yang bisa kita pelajari dalam menganalisis gerak benda, yaitu melalui konsep momentum. Jadi di sini kita akan pelajari bagaimana mengenai momentum itu. Oke ya, kita akan mulai membahas dari impuls. Nah, misalkan ada sebuah tongkat pemukul yang akan memukul sebuah bola baseball. Sini ada bola datang menuju pemukul, kemudian kita pukul sehingga bola itu bergerak dengan arah yang berlawanan dari awalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bola itu mulai kontak dengan pemukul saat TI adalah T inisial atau T awal. Kemudian bola itu lepas dari pemukul ketika TF ya, atau T final, T akhir. Nah, ketika tadi bola kontak dengan pemukul, maka pemukul tersebut akan memberikan gaya pada bola sehingga bola menerima gaya. Ya, ada gaya yang bekerja pada bola akibat pemukul. Nah, jika saya buat grafik antara gaya yang bekerja pada bola terhadap waktu kontaknya, maka saya bisa gambarkan seperti berikut. Ketika awal bola itu menempel pada pemukul kontak, maka gayanya itu akan meningkat secara drastis. Kemudian dia menurun lagi gayanya sehingga bola itu tepat saat T final lepas dari pemukul. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya yang bekerja pada pemukul itu bergantung pada T, waktu. Nah, dari sini saya definisikan impuls, yaitu perkalian antara gaya rata-rata yang bekerja pada bola akibat pemukul dengan selang waktu. Selang waktunya itu adalah delta T ya, yaitu selang waktu antara T awal kontak dan T akhir kontaknya. Secara matematis saya tuliskan bahwa impuls itu dalam simbol J sama dengan gaya data F dikalikan dengan delta T. Nah, kemudian secara umum dapat dituliskan ya, untuk misalkan selang waktu yang sangat kecil dan untuk gaya yang bentuknya tidak beraturan seperti ini, maka saya akan tuliskan bahwa impuls sama dengan integral dari F dt dari T awal hingga T akhir. Nah, satuannya tentunya ya, jika impuls adalah gaya kali waktu, maka satuannya adalah Newton meter. Nah, dari sini, jika kita kaitkan dengan grafik ini, maka secara grafis, impuls itu merupakan luas daerah yang diapit kurva gaya dengan sumbu mendatar. Jadi, di kurva ini, luas daerah yang saya arsir berwarna biru ini merupakan impulsnya. Oke, berikutnya adalah mengenai momentum linear ya. Kita lihat di sini misalkan dalam sebuah koordinat kartesian x, y ada sebuah bola bermassa m yang sedang bergerak dengan kecepatan v. Nah, benda bermassa yang sedang bergerak ini memiliki sebuah besaran yang namanya momentum linear.
yang akan didefinisikan sebagai perkalian antara massa partikel dengan kecepatannya atau massa benda dengan kecepatannya. Ya, secara matematis saya tuliskan momentum simbolnya adalah P sama dengan massa dikali kecepatan M dikali V. Sehingga satuannya massa adalah kilogram, kecepatan meter per second, sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per second. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa benda ini memiliki momentum. Nah, kita perlu ingat bahwa kecepatan merupakan besaran vektor. Dia dikalikan dengan massa yang besaran skalar, maka akan menghasilkan besaran vektor juga. Jadi, momentum linear ini merupakan besaran vektor dengan arah vektornya itu searah dengan arah kecepatan. Kemudian, jika misalkan ini koordinatnya 3 dimensi, maka bisa saya uraikan dalam sumbu-sumbunya, yaitu momentum sama dengan momentum dalam arah X tambah momentum dalam arah Y, momentum dalam arah Z, ya, seperti berikut. Nah, kemudian kita juga bisa kembali ke hukum 2 Newton untuk melihat bagaimana hubungan antara momentum dengan gaya. Kita tahu bahwa di sini ada benda bergerak, pasti ada gaya yang bekerja padanya. Kita lihat di sini ya, hukum Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Dengan A percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kemudian jika massa partikel ini konstan, artinya selama dia bergerak tidak ada perubahan massanya, maka M ini karena konstan bisa saya masukkan ke dalam bentuk turunannya. Jadi berarti sigma F sama dengan turunan dari MV terhadap DT. Nah, kita ingat bahwa M dikalikan V ini merupakan momentum, sehingga sigma F itu saya tuliskan sebagai turunan dari momentum terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa lihat apa kaitan antara momentum terhadap gaya. Jadi di sini kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada sistem dapat menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Nah, kita telah pelajari ada 2 besaran, yaitu impuls dan momentum. Sekarang bagaimana kaitan antara kedua besaran ini? Kita lihat ilustrasi berikut ya. Sama, saya punya sebuah tongkat pemukul baseball, kemudian bola bermassa M mendatangi pemukul, terjadi kontak, dan dia memantul. Kita bisa lihat bahwa tadi awalnya bola bermassa M memiliki kecepatan V awal, V inisial menuju pemukul, kemudian setelah kontak maka dia akan bergerak dengan kecepatan VF atau V akhir, V final. Nah, ini kita bisa lihat bahwa jika saya tinjau hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A itu kita ingat ya, A rata-rata merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Apa itu perubahan kecepatan? Yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kemudian dibagi dengan waktu. Nah, jadi di sini adalah F-nya adalah gaya rata-rata yang bekerja pada bola. Ya. Kita masukkan, maka gaya rata-rata yang bekerja pada bola sama dengan massa bola dikalikan kecepatan bola akhir kurangi kecepatan bola awal dibagi dengan selang waktu. Kita rapikan di sini ya. Delta T-nya saya pindahkan ke ruas kiri menjadi F kali delta T. Kemudian yang kanan menjadi M dikalikan V akhir kurangi V awal. Kita buka, kita distribusikan berarti massa kali V akhir kurang massa kali V awal. Kita lihat bentuk berikut ya. Sebelah kiri F kali delta T, tadi kita sudah bahas, itu adalah impuls. Bagian kanan ada massa dikali kecepatan, itu adalah momentum. Karena dia dikurangi, maka ini adalah perubahan momentum. Karena ini momentum akhir dikurang momentum awal.
Sehingga kita memperoleh hubungan antara impuls dengan perubahan momentum seperti berikut. Jadi impuls J itu sama dengan perubahan momentum atau momentum akhir dikurang momentum awal. Ya, inilah yang kita sebut sebagai teorema impuls dan momentum. Nah, sekarang di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana energi itu kekal. Nah, sekarang bagaimana dengan momentum? Kita tinjau kasus seperti berikut ya. Saya punya dua buah bola yang melakukan kontak. Bola satu ada bola baseball dengan massa M1. Bola 2 bola tenis dengan massa M2. Nah, sistem yang saya tinjau ini hanya terdiri dari dua benda, yaitu M1 dan M2 saja. Kemudian, karena dia kontak, maka benda 1 akan mendapatkan gaya F12, yaitu gaya kontak yang dialami benda 1 akibat benda 2. Sama halnya dengan benda 2 juga akan dapat gaya dari benda 1, yaitu F21. Gaya yang dialami benda 2 akibat benda 1. Nah, kedua gaya ini, F1 dan F2, memiliki besar yang sama, arah yang berbeda, dan bekerja pada benda yang berbeda. Maka gaya ini, pasangan gaya ini termasuk pada pasangan gaya aksi-reaksi. Nah, sebelum lebih lanjut, kita kenali dulu istilah lain yang itu namanya gaya internal ya. Jadi, gaya yang berasal dari dalam sistem itu disebut sebagai gaya internal. Nah, di sini kita lihat tadi sistem terdiri dari M1 dan M2. Masing-masing benda ini memberikan gaya kontak pada benda temannya ya. Maka F12 dan F21 itu merupakan gaya internal karena dia berasal dari dalam sistem. Sedangkan ada juga disebut sebagai gaya eksternal, yaitu gaya yang berasal dari luar sistem. Misalkan ada gaya gesek dari udara, seperti itu kan luar sistemnya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan pada kasus ini sistemnya terisolasi. Apa itu artinya? Artinya pada sistem ini tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Tidak ada gaya gesekan dari udara atau dari benda lainnya. Nah, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, maka sigma gaya eksternal itu sama dengan 0. Sedangkan kita lihat bahwa tadi gaya rata-rata itu eksternal sama dengan perubahan momentum terhadap waktu yang sama dengan 0. Nah, artinya jika delta P per delta T sama dengan 0, maka ya delta P-nya juga sama dengan 0, karena delta T-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Karena delta P sama dengan 0, atau perubahan momentumnya sama dengan 0, kalau perubahannya 0, berarti maknanya adalah tidak ada yang berubah. Artinya di sini P akhir kurangi P awal itu sama dengan 0. Saya pindahkan ke ruas kanan, maka saya dapatkan bahwa momentum awal sistem itu sama dengan momentum akhir sistem. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum linier. Ya, dan tadi ingat ini terjadi jika hanya sistemnya itu terisolasi. Bagaimana contohnya di sini? Saya ambil kasus kekekalan momentum pada sebuah ledakan ya. Atau juga mungkin nanti kasusnya adalah peluruhan. Misalkan di sini ada sebuah bom lah ya dengan massa M. Pada kondisi awal dia bergerak dengan kecepatan V inisial. Kemudian suatu saat terjadilah ledakan sehingga benda M ini pecah menjadi dua bagian seperti berikut. Pecah menjadi dua bagian, yang satu bermassa M1, yang kedua bermassa M2. Dengan M1 tambah M2 ya sama dengan M kapital ini. Kemudian misalkan masing-masing pecahan ini dia bergerak dengan kecepatan yang bagian pertama adalah
V1 final, bagian kedua adalah V2 final. Nah, maka di sini ledakan ini terjadi karena gaya atau energi yang berasal dari dalam bom itu kan ya, berarti itu adalah internalnya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa hukum kekalahan momentum dapat kita terapkan ya. Jadi momentum sistem awal itu sama dengan momentum sistem akhir. Di kondisi awal momentumnya adalah M kapital dikalikan dengan kecepatan awal. Sedangkan sistem setelah ledakan ada dua benda, berarti momentumnya ada dua juga. Momentum dari pecahan 1 dan dari pecahan 2. Sehingga hukumnya menjadi M kapital, M awal dikalikan dengan kecepatan awal sama dengan M pecahan 1 dikalikan kecepatan pecahan 1 akhir ditambah M pecahan 2 dikalikan kecepatan pecahan 2 akhir. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa hukum kekalahan momentum itu dapat dituliskan seperti ini. Analisis gerak dari suatu objek merupakan permasalahan yang dikaji dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Seringkali kita dihadapkan pada kasus yang beragam dan kompleks saat menganalisis gerak suatu benda atau objek. Misalnya, geraknya rumit, hingga objeknya yang merupakan kumpulan dari partikel. Sebagai contoh, tinjau sebuah benda dengan bentuk seperti berikut. Misalkan, benda tersebut kita lemparkan dengan sudut elevasi tertentu dari bidang datar. Kita dapat amati bagaimana gerak dari benda tersebut. Setiap bagian dari benda bergerak secara berbeda, sehingga tidak dapat dianggap sebagai benda titik. Namun, jika kita perhatikan lebih seksama, terdapat satu titik pada benda yang lintasan geraknya dapat kita lihat sebagai sebuah gerak parabola. Titik tersebut merupakan pusat massa dari benda. Nah, sekarang kita dapat menganalisis gerak yang rumit dengan memanfaatkan konsep pusat massa. Mari kita lihat kembali benda pada gambar. Benda tersebut dapat kita tinjau sebagai kumpulan dari banyak partikel. Mari kita definisikan pusat massa dari sebuah sistem partikel, yaitu merupakan titik di mana massa dari sistem terkonsentrasi dan titik di mana semua gaya eksternal yang dikenakan pada sistem bekerja pada titik tersebut. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan titik pusat massa dari suatu sistem partikel? Mari kita mulai dari sistem benda yang diskrit. Tinjau suatu sistem yang terdiri dari 4 buah partikel, masing-masing M1 di posisi R1, M2 di posisi R2, M3 di posisi R3, dan M4 di posisi R4. Posisi pusat massa dari sistem 4 partikel ini dapat dinyatakan dalam notasi vektor sebagai berikut. Untuk menentukan titik pusat massa dalam masing-masing sumbu, kita lakukan perhitungan pembobotan sebagai berikut. Untuk di pusat massa pada sumbu X, kita bisa mengalihkan masing-masing massa dengan posisi di sumbu X, kemudian dibagi dengan total massanya, begitu pula untuk di sumbu Y. Jika ternyata sistem terdiri dari N banyaknya partikel, maka perhitungannya dapat kita lanjutkan hingga partikel ke N. Sehingga hasil akhirnya dapat dinyatakan dalam notasi sigma seperti berikut. Dengan M kapital menyatakan jumlah total dari massa pada sistem yang ditinjau. Bagaimana jika sistem tersebut berada dalam ruang 3 dimensi? Dengan mudah, kita tambahkan perhitungan titik pusat massa dalam sumbu Z seperti berikut. Sekarang, kita lihat bagaimana menentukan posisi pusat massa dari sistem benda yang kontinu. Kita kembali ke tinjauan awal bahwa benda kontinu dapat dipandang sebagai kumpulan partikel. Kemudian, kita ambil sebagian kecil dari benda tersebut sebagai elemen massa dm. Maka,
posisi pusat massa yang sebelumnya kita nyatakan dalam bentuk sigma dapat dinyatakan dalam bentuk integral sebagai berikut. Untuk memudahkan perhitungan, kita dapat manfaatkan konsep rapat massa. Sebelum menuju ke sana, kita bagi dulu benda kontinu ke dalam 3 kategori, yaitu 1 dimensi dengan elemen panjang, 2 dimensi dengan elemen luas, dan 3 dimensi dengan elemen volume. Untuk benda 1 dimensi, maka kita gunakan konsep rapat massa per satuan panjang yang disimbolkan lambda. Kemudian kita substitusi terhadap bentuk integral sebelumnya, maka posisi pusat massa dapat dinyatakan sebagai berikut. Begitu pula untuk benda kontinu 2 dimensi. Kita gunakan konsep rapat massa per satuan luas, disimbolkan sigma. Dan dengan cara yang sama, diperoleh posisi pusat massa seperti berikut. Terakhir, untuk benda kontinu 3 dimensi, kita gunakan konsep rapat massa per satuan volume disimbolkan ρ. Maka akan diperoleh posisi pusat massa seperti berikut. Pada bagian awal video, kita menyatakan bahwa ingin menganalisis gerak sistem partikel secara sederhana menggunakan konsep pusat massa. Kita telah mengenal bagaimana cara menentukan posisi pusat massa dari suatu sistem partikel. Sekarang, mari kita diskusikan bagaimana gaya eksternal dapat mengubah gerak pusat massa. Kita tinjau sebuah sistem yang terdiri dari 3 buah partikel seperti berikut. Nah, setiap partikel dikenai gaya eksternal masing-masing F1 pada M1, F2 pada M2, dan F3 pada M3. Untuk menganalisis gerak sistem tersebut, kita tidak perlu meninjau gerak individu dari masing-masing partikel, namun cukup gerak dari pusat massanya saja, sehingga kita dapat lihat bahwa seluruh gaya eksternal hanya dikenakan pada titik pusat massa seperti berikut. Pusat massa ini bergerak seperti sebuah partikel, sehingga hukum 2 Newton dapat diterapkan seperti berikut. Sigma F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan pusat massanya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan hukum 2 Newton ini dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuannya adalah sigma F itu merupakan total gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Jadi, gaya yang berasal dari luar sistem itu tidak perlu kita ikut sertakan dalam perhitungan. Yang kedua, M kapital itu merupakan total massa sistem yang bernilai konstan. Artinya adalah sistem ini merupakan sistem yang terisolasi, artinya dari semua massa yang ada dalam sistem tidak boleh ada massa yang keluar masuk sistem. Jadi harus konstan awal dan akhir. Yang ketiga, APM, percepatan pusat massa, itu merupakan percepatan dari titik pusat massa sistem itu. Ya, jadi kita tidak dapat mengetahui percepatan di titik yang di luar pusat massa. Ya, jadi partikel 1, partikel 2, 3 kita tidak bisa mengetahui berapa A-nya. Kita hanya bisa mengetahui berapa A di titik pusat massanya saja. Oke. Pada topik momentum yang telah dibahas sebelumnya, kita telah mempelajari tumbukan dari 2 benda titik. Namun, kita hanya meninjau salah satu bendanya saja. Sekarang, kita akan meninjau sebagai satu sistem dengan asumsi sistemnya tertutup dan terisolasi. Mari kita tinjau 2 buah benda M1 dan M2 yang sedang bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing V1i dan V2i. Kemudian, kedua benda tersebut bertumbukan. Setelah itu, kedua benda memiliki kecepatan yang berbeda dari sebelum tumbukan, yaitu V1f dan V2f. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari kekekalan momentum sebagai akibat dari tidak adanya gaya eksternal total pada sistem.
Selain itu, kita pun dapat meninjau mengenai total energi kinetik pada sistem tumbukan. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat membagi tumbukan ke dalam dua jenis, yaitu tumbukan elastik dan tumbukan tak elastik. Pada tumbukan elastik, momentum linier dari sistem kekal dan total energi kinetik sistem sebelum dan setelah tumbukan tidak berubah. Sedangkan untuk tumbukan tak elastik, momentum sistemnya kekal dan terdapat energi kinetik pada sistem yang dalam tanda kutip hilang setelah tumbukan terjadi. Dalam persamaan, kita tuliskan sebagai K-loss. Tumbukan tak elastik inilah yang terjadi dalam tumbukan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Pada tumbukan tak elastik, terdapat satu kondisi khusus yang memiliki K-loss terbesar. Hal ini terjadi ketika kedua benda yang bertumbukan menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan. Kondisi tumbukan seperti ini dinamakan sebagai tumbukan tak elastik sama sekali. Sekarang, mari kita lihat lebih mendetail mengenai berbagai jenis tumbukan tersebut. Tumbukan tak elastik merupakan tumbukan yang terjadi dalam kasus nyata. Prinsip utama dalam tumbukan tak elastik ini adalah total energi kinetik tidak kekal antara sebelum dan setelah tumbukan. Maka dapat kita tuliskan energi kinetik total akhir lebih kecil dibandingkan energi kinetik total awal. Kemudian dengan memasukkan persamaan energi kinetik maka diperoleh sebagai berikut. Karena total energi kinetik berkurang, maka ada energi kinetik yang dalam tanda kutip hilang saat proses tumbukan terjadi, yang kita sering sebut sebagai K-loss. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun energi kinetik tidak kekal, total energi tetaplah kekal. Maka, K-loss ini bukanlah energi kinetik yang hilang, namun merupakan energi kinetik yang terkonversi menjadi bentuk energi yang lain, misalnya panas, bunyi, dan lain-lain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berlakunya kekekalan momentum, sehingga terdapat dua persamaan yang perlu diselesaikan dalam kasus tumbukan tak elastik ini. Untuk tumbukan tak elastik, terdapat satu kasus khusus yang menarik untuk dibahas, yaitu ketika kedua benda menempel dan bergerak bersama setelah tumbukan, seperti terlihat pada animasi berikut. Kasus tumbukan seperti ini dinamakan tumbukan tak elastik sama sekali. Untuk menganalisisnya, mari kita tinjau hukum kekekalan momentum seperti berikut. Karena setelah tumbukan kedua benda menempel dan bergerak bersama, maka kecepatan akhir kedua benda sama. Oleh karena itu, persamaan kekekalan momentum dapat ditulis sebagai berikut. Dan dengan mudah kita dapat memperoleh nilai kecepatan akhir sistem setelah tumbukan sebagai berikut. Seringkali kita melakukan suatu pendekatan untuk menyederhanakan suatu persoalan. Misal, pada kasus tumbukan tak elastik dengan nilai K-loss yang sangat kecil, kita dapat asumsikan bahwa K-loss tersebut bernilai 0. Maka saat itu, total energi kinetik sistem sebelum dan setelah tumbukan kekal, sehingga kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik berlaku. Dalam menyelesaikan persoalan tumbukan elastik ini, biasanya terdapat dua variabel yang tidak diketahui, sehingga kedua persamaan kekekalan momentum dan energi kinetik perlu diselesaikan secara simultan atau bersamaan. Satu hal yang perlu diingat dalam menyelesaikan kasus tumbukan adalah bahwa momentum itu merupakan besaran vektor, sehingga tanda arah tidak boleh terlupakan. Sebagai contoh, kita tinjau animasi berikut. Misal, dalam suatu koordinat, kedua benda bergerak saling mendekat. Karena bola merah bergerak searah sumbu X positif, maka kita beri tanda positif untuk kecepatannya. Dan untuk bola biru kita beri tanda negatif pada kecepatannya, karena dia bergerak melawan arah sumbu X positif. Pemberian tanda yang benar akan menghasilkan informasi besar dan arah kecepatan benda setelah tumbukan yang valid. Sekarang bagaimana jika tumbukan yang terjadi tidak hanya dalam satu sumbu, melainkan secara dua dimensi?
Tetap, kita menggunakan hukum kekalan momentum sebagai modal awal. Namun, kita perlu meninjau kekalan momentum ini dalam setiap sumbunya, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Mari kita ambil satu contoh kasus seperti berikut. Dua buah benda bergerak dalam suatu sistem koordinat dengan arah sebagai berikut. Nah, kita uraikan kecepatannya dalam masing-masing sumbu, yaitu dalam sumbu X dan dalam sumbu Y. Hal ini kita lakukan untuk kedua benda. Untuk benda kedua seperti ini. Begitu pula setelah tumbukan terjadi. Kita uraikan kecepatannya dalam masing-masing sumbu seperti berikut. Dan lakukan untuk kedua benda. Dari hasil penguraian pada gambar, maka persamaan kekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut untuk sumbu X dan untuk sumbu Y. Persamaan inilah yang perlu kita selesaikan. Namun, untuk menyelesaikan persoalan tumbukan ini, kita perlu menggunakan hukum kekalan energi kinetik sebagai persamaan kedua. Dan perlu diperhatikan bahwa energi kinetik merupakan besaran skalar. Sehingga persamaan kekalan energi kinetik tidak perlu kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai peristiwa tumbukan. Kita jumpa lagi di video materi berikutnya. Terima kasih.